Pernah nggak sih kamu mengalami kelelahan meskipun sudah cukup tidur? Balik lagi bersama saya, Elang Prayuda, di channel ini. Kalau kamu suka tentang spiritual, meditasi, dan juga pengembangan diri, silakan bisa subscribe dan ikuti akun ini. Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa kamu sering mengalami kelelahan tanpa sebab? Meskipun tidur kamu sudah mungkin 8 jam, bahkan ada yang 10 jam, tapi mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Bahkan ada dulu klien saya itu dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Ya mungkin dia hanya bisa tiduran, melakukannya di kamar dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa bekerja secara keras. Tenaganya sangat minim sekali. Sedikit-sedikit langsung minum obat karena memang ada panic attack dan asam lambung. Nah, pernah nggak kamu mengalami kondisi itu? Bahkan mungkin ada yang lebih parah, mungkin ada juga yang tidak terlalu parah seperti itu. Mungkin ada juga teman-teman yang dimana ketika berkumpul di suatu tempat yang tadinya mungkin badannya itu seger, happy, fresh, tapi setelah berada di kerumunan itu tidak lama langsung capek sekali, lelah sekali, pulang-pulang tuh bawaannya sangat ngedrop ya, pikiran, perasaan, dan tubuh tuh mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Mungkin orang menyebut sebagai introvert, padahal salah besar, karena mungkin kamu yang mengalami, kamu tidak merasa bahwa kamu adalah introvert. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ya, bahkan yang ekstrovert sekalipun bisa mengalami hal seperti itu, di mana mengalami kelelahan secara tiba-tiba. Nah, hal itu terjadi karena ada sistem energi yang di dalam diri kamu itu tidak mengalami keseimbangan. Kenapa tidak mengalami keseimbangan? Karena kamu mengalami yang namanya pertukaran secara energi dengan orang lain. Jadi ketika kita bayangkan saja berada di sebuah kerumunan, kemudian kamu hadir di situ dalam kondisi yang sangat baik, sangat fresh. Kemudian karena banyak orang-orang yang ada di situ, mereka ini kan membawa energinya masing-masing. Mereka ini membawa DNA-nya masing-masing. Permasalahan hidup mereka juga mereka bawa di dalam kerumunan itu. Namun kamu datang nih, berada di kerumunan itu, dan yang terjadi kamu tanpa disadari, ya mekanisme bawah sadarmu tuh sangat canggih. Tanpa disadari kamu menyerap semua yang ada di situ. Ya, sistem energi. Terlebih mungkin pernah nggak kamu mengalami, kamu dengerin orang curhat, tahu-tahu habis itu kamu yang capek atau yang mengalami kesialan yang sama dengan orang itu. Orang itu mungkin ngerasa plong, happy setelah curhat dengan kamu, tapi kamunya yang justru malah kecapean. Nah, itu juga terjadi pertukaran energi. Ya, jadi ada namanya hukum law of resonancy, hukum getaran energi itu sangat real, di mana emosi itu menular pada dasarnya. Bahkan saat kita berjabat tangan seperti ini saja, ini ada terjadi pertukaran data, ya pertukaran informasi antara kamu dengan orang tersebut. Pernah nggak ketika kamu misalnya salaman gitu sama orang, tapi setelah itu kamu bawaannya lemes, bawaannya kamu nggak bertenaga. Nah, itu tandanya kamu kesedot energinya dengan orang itu. Jadi memang orang itu biasanya punya bakat untuk menjadi seorang healer, ya karena kemampuan untuk menyerapnya sangat kuat. Berarti kalau kamu misalnya di sebuah kerumunan, kemudian kamu menyedot semua energi yang ada di situ, kamu merasa capek, kamu bakat jadi seorang healer, ya itu sebuah bakat alami yang ada di dalam diri kita. Jadi memang kita bisa manfaatkan. Tidak hanya menyerap yang negatif saja sebenarnya. Kita bisa pergunakan juga untuk menyerap sesuatu yang positif. Misalnya kita belanja nih gitu ya. Belanja di katakanlah PI ya, Plaza Indonesia. Itu kan barangnya branded semua. Kamu di sana, maka kamu bisa menyerap energi-energi kebelimpahan yang ada di sana. Energi-energi kebahagiaan yang ada di sana. Bisa kamu serap. Atau kalau kamu suka misalnya ke tempat-tempat tradisional seperti tempat-tempat yang disakralkan, yang dimana di situ energi kebelimpahannya juga ada, kamu bisa ke situ. Karena bakatmu itu bisa kamu berdayakan. Atau bisa juga kamu bergaul dengan orang-orang yang punya vibrasi yang bagus. Ya bukan punya masalah yang bagus, tapi punya vibrasi, energi, dan hidupnya juga yang berkualitas yang kamu mau. Dan biasanya ketika kamu berada di kerumunan orang-orang itu, pastikan juga ya
orang-orang itu tidak sering membicarakan permasalahan hidupnya. Karena kalau dia juga sering menceritakan permasalahan hidupnya, itu tandanya meskipun dia itu kaya, tapi punya banyak masalah. Nah, itu juga kurang tepat. Tapi orang-orang yang mungkin lebih sharingnya ke bisnis, ke visi ke depannya seperti apa, menceritakan impiannya, tujuannya, dan lain sebagainya, itu yang bagus. Positif mind-nya sangat bagus, vibrasinya juga terjaga. Nah, memang jarang orang-orang seperti itu mau menerima orang-orang yang katakanlah kita belum pantas untuk dekat dengan mereka. Makanya penting untuk kita bisa meningkatkan diri, kualitas diri kita, agar bisa lebih mudah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kondisi-kondisi di mana kita mengalami permasalahan yang tadi? Tubuh kita tiba-tiba drop, kemudian merasa lemes. Nah, cara yang paling mudah untuk bisa menyelaraskan energi tubuh kamu adalah dengan bernafas. Sesimpel dengan bernafas. Ketika kamu mengatur nafas kamu, maka yang terjadi adalah kamu akan memfokuskan perhatian kamu tidak lagi keluar, melainkan ke dalam. Setelah itu, langkah kedua, kamu bisa menggunakan yang namanya salt magic. Ya, kamu bisa pakai garam salt magic itu, atau kalau kamu punya garam krosok di rumah juga tidak masalah. Tapi kalau memang kamu mau pakai garam yang sudah saya buat, itu disebut sebagai salt magic, kamu bisa klik link yang ada di toko yang di bawah itu. Biasanya ada di sudut sini atau enggak di sini, itu ada keranjang salt magic, kamu bisa beli di situ. Nah, kamu gunakan salt magic ini untuk rendaman kaki aja, atau bisa juga untuk mandi sekalian. Nah, misalnya kalau kamu mandinya di hotel misalnya, kan susah ya, kita gak ada bak misalnya, adanya shower. Kamu bisa basahi dulu garam itu dengan air sedikit, jadi supaya garam itu di tangan. Setelah itu kamu gosokin semua ke seluruh tubuhmu. Kamu niatkan aja untuk merilis energi-energi yang tidak selaras, energi negatif yang kamu bawa dari luar. Setelah itu kamu tunggu aja sekitar semenit 5 menit, baru kamu bilas dengan air. Nah, sesimpel itu. Kamu bisa gunakan dan kamu juga bisa merasakan sendiri bagaimana hasilnya setelah itu. Langkah kedua setelah kamu menggunakan salt magic, yang ketiga kamu perlu untuk melakukan meditasi. Nah, meditasi di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali atau merecharge energi yang mungkin sudah terkuras, sudah habis gitu ya. Kamu recharge lagi dengan meditasi, atau kalau kamu mau beribadah itu juga tidak masalah. Jadi kamu bisa melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agamamu masing-masing, sehingga kamu kembali untuk recharge lagi. Itu adalah metode-metode yang bisa kamu lakukan ketika kamu mengalami kondisi yang tidak mengenakan seperti yang tadi sudah aku jelaskan. Untuk metode yang lainnya lagi, misalnya kok sudah terlalu bermasalah nih gitu ya, terlalu banyak energi negatif yang kamu serap, mungkin juga hidup kamu mengalami banyak kesialan, kamu pengen meningkatkan energi kamu, meningkatkan kualitas hidup kamu lebih baik. Saran saya, kamu bisa mengikuti yang namanya private coaching, Hypnoseduction. Di situ kamu bisa belajar lebih banyak dan juga lebih mudah untuk menyelesaikan hal-hal yang tadinya mungkin susah jadi lebih mudah. Karena kalau ada yang mudah, ngapain yang susah? Itu slogan yang aku berikan di private itu. Jadi silakan bisa pilih bebas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.